Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pecinta ilmu syar'i, jamaah Masjid Al-Ikhwan, semoga dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Pada subuh hari ini kajian kita masuk ke ayat yang ke-13 sampai ayat 16 surat Al-Kahfi. Bapak Ibu yang punya Quran boleh buka. Yang punya HP ada aplikasi Qurannya, silakan buka. Surah Al-Kahfi surah 18 ayat yang ke-13 sampai 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa rabatna 'ala qulubihim idz qamu faqalu Rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihata laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallaha fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum mir rahmatih wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Terjemahkan. Kami ceritakan kepadamu, hai Muhammad, kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyerutukan selain Dia. Sungguh kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan bahan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah? Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka tambah selain Allah, maka carilah Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka
carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Dalam urusanmu. Ya. Ya. Sampai berapa, Pak? Cukup. Sampai ayat yang ke-16 ya. Mulai ayat 13 ini ke belakang, Allah mulai menceritakan kisah Ashabul Kahfi. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menceritakan ke umatnya betapa mengagumkan kisah yang terjadi zaman dulu, bahwa di mana masyarakat di waktu itu sudah banyak terpengaruh, terutama di kalangan tua. Orang-orang tua terpengaruh oleh perintah dan ajakan raja yang zalim. Rajanya bernama Diyyanus. Dia zalim, menyembah Tuhan selain Allah, menyembah berhala, dan memaksa umatnya, rakyatnya untuk menyembah Tuhan selain Allah. Banyak dari orang tua yang sudah terpengaruh, mayoritas ikut menyembah berhala. Tapi masih ada sekelompok anak muda. Nah, ini yang kita inginkan ini. Ya. Ada sekelompok anak muda yang punya keimanan yang kokoh, tauhid yang kuat. Mereka tidak terpengaruh oleh iming-iming raja. Raja itu, Pak, pertama untuk mengajak rakyatnya menyembah Tuhan selain Allah dengan cara iming-iming. Kalau kamu ikut saya menyembah berhala ini, pangkat naik, jabatan dikasih, uang dapat, kekuasaan diberikan. Wah, banyak terpengaruh, banyak tertipu oleh kekuasaan, oleh iming-iming raja yang zalim. Jadi cara raja waktu itu, Pak, merangkul, diiming-iming, dikasih uang, pangkat, jabatan ke siapapun yang mau menyembah Tuhan selain Allah. Banyak terpengaruh, terpedaya. Kalau tidak mau dipedaya, tidak mau menerima tawaran raja, maka diancam bunuh. Nah, ini ternyata politik Raja Diyyanus ini mengikuti politiknya Fir'aun laknatullah. Fir'aun pun begitu politiknya. Strategi Fir'aun untuk mengajak umat agar ikut dia, pertama diiming-iming, dikasih jabatan. Kalau kamu ikut saya, mau bersama saya berjuang, ya, ayo, kamu saya kasih jabatan. Mau jabatan apa? Pangkat, jabatan, kekuasaan kami kasih. Tenang aja lah, kamu bahagia. 7 keturunan bahagia. Itu politik pertama Fir'aun itu. Bagi yang enggak mau, yang melawan atau oposisi namanya, itu diancam, dipenjarakan, dibunuh. Pilih yang mana? Pilih yang enak atau pilih yang menyakitkan? Kedua-duanya enggak benar. Kalau pilih yang enak, kita kufur ke Allah, ingkar ke Allah. Kalau pilih menyakitkan, kita dibunuh. Nah, dan mayoritas waktu itu orang-orang tua-tua itu terpengaruh, mayoritas mengikuti raja. Ya. Seperti hanya Fir'aun diikuti oleh umatnya, oleh bangsanya, oleh rakyatnya. Tapi kata Allah, masih ada sekelompok anak muda yang teguh imannya, tidak terpedaya oleh jabatan, pangkat, kekuasaan dan uang, dan tidak takut oleh ancaman bunuh. Allahu Akbar. Inilah mereka itu bernama Ashabul Kahfi, penghuni goa. Ini cerita ini mulai Allah ceritakan di ayat 13 sampai ke belakang. Jadi terhadap ayat ini Allah perkuat lagi
dan diperjelas oleh Allah pada surat yang ke-47, surat Muhammad ayat yang ke-17, yang artinya, dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan anugerahi ketakwaan mereka. Jadi kalau kita ingin yang benar, ingin yang baik, istiqomah di situ, Allah memperkuatnya. Allah mendukungnya. Diperkuat lagi pada surat yang ke-9 At-Taubah ayat yang ke-124. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya. Ayat ini menambah iman mereka. Dan mereka merasa gembira. Allah perkuat lagi pada surat Al-Fat, surat yang ke-48, ayat yang keempat. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Ayat-ayat ini menyebutkan bahwa siapa saja yang beriman dan selalu menjaga imannya, tidak terpengaruh oleh dua hal yang Allah benci. Apa itu? Pertama, terpengaruh oleh duniawi. Mendahulukan duniawi, mengambil duniawi, menggadaikan akidah. Allah benci itu. Walaupun kita senang kelihatannya, kita bahagia kelihatannya, punya pangkat, jabatan, kekuasaan segala macam, tapi itu didapatkan dengan tidak benar, dengan menggadaikan iman, Allah marah, Allah murka. Ya. Jadi mendapatkan sesuatu tapi bukan karena hak, Allah benci. Nah, sehingga mereka ini menolak itu, menolak yang baik tadi, tapi dapatnya tidak benar, ditolaknya. Nah, yang kedua, mereka istiqomah, siap mati, siap dipenjarakan kalau diancam ketika benar. Ya. Dan saya rasa mulai zaman dulu-dulu sampai sekarang terus berlanjut ini, Pak. Di negara manapun ini terjadi. Ya. Iman jatuh karena duniawi, atau iman jatuh karena takut ancaman ketika berbuat baik. Nah, inilah anak muda yang menggambarkan kepada kita hidup mereka. Mereka siap mati kalau diancam. Mereka siap lari kalau diberikan kekuasaan tapi enggak benar. Nah, sehingga akibat sikap mereka ini, Allah tambah iman mereka, Allah perkuat tauhid mereka, dan Allah bantu mereka, Allah selamatkan mereka, baik dunianya ataupun akhiratnya. Terus, warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri di hadapan raja yang zalim. Artinya ketika mereka berhadapan dengan raja Diyyanus tadi, Allah perkuat mereka. Tidak takut oleh ancaman, tidak tergiur oleh rayuan. Allah perkuat iman mereka. Makanya ada hadis mengatakan, Pak, hadis mengatakan jihad yang tertinggi itu berkata yang benar di hadapan penguasa yang zalim. Itu mudah atau gampang? Hah? Mudah atau gampang? Itu sulit. Berkata yang benar di hadapan raja yang
yang zalim. Nah, itu sungguh terpilih Pak kalau mampu itu Pak. Terpilih itu mengatakan yang hak di depan penguasa yang zalim. Kenapa? Karena ancamannya apa? Ancamannya bisa penjara, bisa dibunuh. Ya. Jiwa raga dipertaruhkan untuk itu. Tapi itu jihad tertinggi kata Nabi. Jihad tertinggi. Anak muda ini mampu dia. Karena iman tadi, Allah tambah imannya. Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihatan laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan ilah-ilah untuk disembah selain Allah. Mengapa mereka tidak mengungkapkan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka itu? Artinya masyarakat di waktu itu kok mau saja mengikuti raja yang jelas zalim. Kok mau saja menyembah Tuhan selain Allah. Nah, berarti iman mereka lemah. Allah mengatakan, kok mereka mau ya? Bukankah memberi rezeki mereka itu kami, kata Allah. Bukankah kalau mereka sakit kami menyehatkan? Kenapa mereka lupakan, kata Allah. Kenapa mereka lupakan? Kenapa mereka mengikuti raja yang akan mati juga? Yang ada kemampuan pemberian mereka kepada rakyatnya. Yang kami enggak terbatas pemberian kami, kata Allah. Sementara yang punya langit, yang punya bumi, yang punya segala-galanya kan kami, kata Allah. Kan kami memberi mereka rezeki. Kenapa mereka takut ya? Nah, kata Allah, sungguh lemah iman mereka. Mereka telah menyembah Tuhan selain Allah, mengabaikan kami, kata Allah, dan mereka mengikuti raja yang zalim itu. Sungguh rugi mereka nanti, kata Allah. Dan sungguh beruntunglah anak muda tadi yang menjaga diri mereka, tidak terpedaya oleh raja tersebut. Lalu mereka sekelompok pergilah meninggalkan kampung halamannya, Pak. Ya, pergilah dia, sekelompok mereka. Begitu pergi, mereka menjauh ke tempat yang kira-kira raja enggak melihatnya, yang kira-kira hulu belang raja, pengawal raja tidak bisa mengetahuinya. Jauh ke sebuah tempat yang tersembunyi. Pergilah mereka. Wa iz ya'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, wa yuhayyi lakum min amrikum, dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Ya, jadi kata Allah, kalau kamu siap pergi, kami yang membelamu. Akhirnya mereka, Pak, dengan keteguhan hati, demi membela agamanya, membela kesucian jiwanya, mereka siap pergi. Walaupun nanti mati tantangannya, pergilah mereka. Begitu mereka pergi, sampailah mereka sebuah tempat dalam goa tadi. Nah, saya pernah ke sana, Pak, di goa itu ya. Ketika saya ke sana, saya pernah masuk goa itu berapa kali. Goa ini terletak di kota Aikah. Aikah itu kota kecil di daerah Aman. Daerah Aman. Aman itu ibu kota Yordania. Ya. Di situ ada masjid besar masjidnya, ada tangga ke atas, ada masjid besar yang dibangun, namanya Masjid Ashabul Kahfi. Jadi kalau kita parkir mobil, arah ke sini, halaman, di kirinya masjid, terus ke kanan, itu banyak itu puing-puing, ya, berserakan. Terus pas kanan, belok kiri, sampailah kita di pintu goa. Sampai kita di pintu goa itu, ya, pintu goanya.
ya sebesar pintu kita inilah, pintu masjid ini Pak, besarnya. Enggak besar kok, mungkin kecil dari ini. Kecil dari ini sedikit. Pas masuk goa itu ada tangga agak 5 tangga ke bawah, 5 tangga ke bawah, terus datar. Pas saya masuk goa itu, pas tangga turun dalam sebelah kanan itu ada, saya lihat makam atau kuburan. 1, 2 dan 1 melintang. Di kiri 1, 2 ada melintang lagi. Jalan dikit lagi, 1 di ujung sana. Ya. Dan punya 2 lubang untuk keluar masuk udara. Pas pintunya dan di belakang ada lagi lubang angin. Ya. Kalau kita masuk ke situ gelap, cahaya sedikit saja. Dan di makam ini salah satu di antaranya, ini 1 yang kanan, 2 itu dikasih oleh pengelolanya itu semacam apa namanya ya, kaca. Ya, di makam 1, yang kedua, ketiga, 1, 2, 3, terus belakang 1. Nah, di makam sini ada kasih kaca Pak, dikasih kaca. Kasih kaca, lalu kami senter Pak, dengan senter atau dengan HP ya, yang ada cahayanya di senter Pak. Itu di dalamnya tuh kelihatan Pak, tulang-tulang belulang. Padahal udah berapa tahun itu. Saya tanya ke syekh yang penjaganya, doktor dia, tafsir Quran hadis. Ya, apakah ini asli? Kata syekh ini asli, tulangnya. Allah Maha Kuasa menampakkan ke umatnya, ke hambanya. Ya, ini bukti sejarah kata dia, bukti sejarah yang bisa dilihat sekarang ini. Ya sama seperti kita ke Mesir, ke museum Mesir, kita bisa melihat jasadnya Firaun kan? Jasad Firaun yang masih utuh, ya, yang kulitnya itu menempel di tulang-tulangnya, matanya masih utuh, giginya masih utuh, rambutnya utuh, kukunya pun tidak copot. Ya, sampai hari ini masih ada Pak, jasad Firaun tuh. Masih ada di Mesir. Nah, dan di goa itu jasad enggak ada lagi, tapi tulang-tulangnya masih ada. Ya. Nah, masih diabadikan tulang-tulang itu. Nah, itu tempatnya goa itu. Nah, nanti di ayat berikutnya nanti Allah jelaskan. Allah jelaskan nanti bagaimana kondisi mereka dalam goa itu. Ya. Nanti kita jelaskan insyaallah pada pekan yang akan datang. Ya, pada bulan berikutnya. Ayat yang ke-17 sampai berikutnya. Tapi sekarang kondisinya seperti ini dulu. Ya. Allah menceritakan di ayat ini, ayat 13 sampai 16, bagaimana hebatnya anak muda. Anak muda yang punya iman yang kuat. Sehingga Allah yang menjamin mereka. Seperti janji Allah pada surah 47 ya. Surah 47 surah Muhammad ayat yang ke-7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian membantu agama Allah, Allah bantu kalian. Allah teguhkan telapak kaki kalian. Allah teguhkan kalian. Allah menangkan dari kebatilan. Itu ayat. Jadi Allah menjamin barang siapa yang hidupnya berjuang untuk agama, untuk yang hak, Allah yang memenangkan mereka. Cara Allah menangkan mereka seperti apa? Seperti apa? Ya boleh jadi secara mata kita lihat dia menang. Yang batil hancur, dia menang. Itu caranya. Tapi cara yang lain ada. Apa cara lain? Penegak yang hak ini mati oleh yang batil. Di mata Allah dia menang. Kematiannya adalah syahid. Ke surga tanpa hisab. Nah gitu Pak. Jadi jangan dianggap menang itu tumbangnya kebatilan. Dan yang hak ini menang. Itu menang secara kasat mata betul. Dalam pandang kita betul Pak. Wah dia menang itu. Yang batil hancur. Tapi ada cara yang lain. Pembela yang hak ini Pak mati di tangan kebatilan. Mati dia. Di mata Allah dia menang juga. Di mana menangnya? Kematiannya itu adalah syahid ke surga tanpa hisab. Di mata kalian dia kalah. Tidak. Tidak. Di mata Allah dia menang. Malah dia itu ke surga tanpa hisab. Tercatat sebagai syuhada. Nah, makanya kita harus paham bagaimana caranya Allah membela yang hak itu. Itu caranya Pak. Ya. Nah,
Mungkin juga kalau kita melihat ke Palestina sekarang kan, ke Palestina sekarang bisa aja kan Pak, ya begitu hebatnya pembantaian oleh Zionis Yahudi kepada Muslim Palestina, luar biasa itu. Dan saya pun juga berapa kali ke sana, dialog langsung dengan orang-orang Palestina itu. Ya, saya kaget Pak, merinding saya begitu saya tanya tuh. Pernah saya tanya ke anak-anak mudanya, bahkan orang tuanya, kamu kan siang malam petang pagi hidup di watak kanan, tiap hari mendengar dentuman senjata, ditakut-takuti, bahkan dibunuh, ya. Kenapa kalian tidak pindah saja? Wah, pernah saya tanya begitu Pak. Kenapa gak pindah saja? Mencari ketenangan. Apa jawaban mereka yang saya bikin merinding Pak? Pak, kalau kami mencari kesenangan dunia, oh sudah lama. Bahkan kami ditawari oleh Zionis itu, oleh Zionis. Rumah kami dibeli dengan harga yang sangat tinggi. Bahkan digantikan rumah di negara sebelah, di Yordania, di Mesir, kasih rumah, dikasih rumah, disuruh pindah, rumah kasih uang pula lagi. Asal kami meninggalkan Palestina ini, kami dikasih uang kok, kasih uang, kasih rumah. Persoalannya, kami bukan mencari kemewahan dunia, tidak, kami mencari ridha Allah. Ini hak kita kaum muslimin, ini punya kita. Bukankah Nabi mengatakan, barang siapa yang matinya membela haknya syahid? Allahu Akbar. Jadi kami di sini merindukan syahid katanya Pak. Kami merindukan syahid dengan cara membela Aqsa ini, membela Al-Quds ini. Ini milik Muslim, ini kiblat pertama Muslim katanya. Yang membangunnya Nabi Sulaiman dulunya, nabi-nabi, rasul-rasul, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Ya. Tuh ada kerajaan sini, ada kerajaan Daud katanya. Ini Muslim. Jadi kalau kita mati membela yang hak ini, itu surga untuk kami katanya. Kami siap kok. Kami siap korbankan dunia kami untuk akhirat kami. Hidup kami, mati kami hanya untuk Allah katanya Pak. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mati lil alamin katanya. Merinding saya Pak. Di kami hidup di sini, kami siap menerima apa saja, ancaman, bahkan di kepala kami senjata diginikan. Di depan kami meriam, kami nggak takut. Kenapa? Kalaupun kami ditembak, kami mati, kami menang, bukan kalah. Menang kenapa? Mati. Kami syahid membela yang hak, membela hak Muslim kata dia. Waduh. Bahkan anak-anaknya Pak dari kecil Pak, umur 4-5 tahun itu udah dimulai Pak ditanamkan jihad itu, tanamkan jihad, ditanamkan membela yang hak, mempertahankan Masjid Aqsa itu. Itu yang pertama. Ya, yang saya bikin kaget dengan mereka itu, Pak. Ya, yang kedua, apa kata mereka? Kami yakin Allah bantu kami kok. Buktinya apa? Sudah berapa puluh tahun kami dibeginikan, diancam, diteror, dibunuh. Ternyata tidak habis-habis kok. Kami nggak habis-habis. Logikanya nggak masuk kata dia. Jumlah kami cuma sedikit, tanah kami juga sedikit. Tiap hari dibombardir, ditembak terus, tapi kami nggak habis-habis. Allah bantu kami dengan cara 5 yang mati, 20 yang lahir katanya Pak. Di sini banyak yang hidup, yang lahir Pak, kembar 4 banyak Pak. Kaget saya. Nah, kembar 4 Pak, kembar 3 anaknya banyak di sini katanya Pak. Di sini banyak. Allahu Akbar. Ini cara Allah bantu kami katanya. Coba bayangkan Pak. Di mereka, setelah saya dialog dengan mereka itu, mereka sangat yakin Allah bantu mereka. Dan kalaupun mereka mati, matinya syahid katanya. Kami tidak rugi kok, kami untung katanya. Rugi duniawi, tapi untung akhirat katanya. Hidup kami untuk Allah, bukan untuk dunia katanya. Wah, luar biasa Pak. Ya. Oh ternyata dimanapun dunia ini ada kelompok-kelompok yang istiqomah itu. Di saat orang tergiur dengan jabatan, orang takut dengan ancaman, tapi masih ada kok orang yang beriman, yang menjaga iman mereka. Nah, ada. Dan saya rasa juga begitu di Indonesia ini, sama Indonesia ini. Sebanyak yang menggadaikan imannya, sebanyak yang khianat ke negara bangsa ini, mungkin ada juga, saya yakin, yang istiqomah dalam imannya,
membela Indonesia ini. Saya yakin insyaallah. Beruntunglah orang yang membela yang hak dan rugilah mereka membela yang batil. Semoga kita termasuk pembela yang hak itu. Amin ya rabbal alamin. Semoga anak-anak kita mengikuti langkahnya Ashabul Kahfi ini. Anak muda yang istiqomah, yang menjaga hidup mereka dari gemerlapnya dunia. Menjaga iman mereka dari pergaulan yang na'udzubillah min dzalik. Sekarang Bapak Ibu mungkin ya agak apa ya, nggak nyaman, risih. Anak nggak masuk sekolah, ya di rumah main HP terus, main gadget terus. Ini otak anak gimana ini ya ke depannya? Ya, sibuk dengan HP, dengan mainan, dengan game segala macam. Sekolahnya online tuh berapalah ilmu diserapnya Pak? Main-mainan, bahkan ujian pun online. Saya melihat sendiri Pak, ujian mereka itu Pak, ya sekelompok anak-anak yang ujian, ya dikasih soal. Yang namanya di online Pak, dia di rumah, guru di sekolah atau rumah masing-masing. Ujian sih ujian, tapi mereka bersama mengerjakannya. Orang tuanya yang ahli ilmu membantu, mendiktekan jawaban. Akhirnya apa? Nilainya baik-baik semua. Kenapa? Ya bisa mencontek segala macam kan. Pertanyaannya, ketika ujian bagus nilainya, tapi bagaimana isi otak kepala anak? Menurut saya sih tidak ada sebaik belajarnya offline. Tidak sebaik itu Pak. Tapi ini kondisi begini bagaimana lagi? Ya, tapi masih ada juga sih, masih ada anak-anak yang jujur, masih ada. Dia menjawab dengan ilmunya, tidak mau mencontek segala macam, masih ada sih. Tapi mayoritas Pak terpengaruh, mayoritas. Nah, begitu pula kondisi Ashabul Kahfi ini. Waktu itu banyak mayoritas terpengaruh oleh raja. Takut oleh ancaman, tergiur oleh iming-iming, oleh jabatan, pangkat. Tapi masih ada kecil, sedikit yang membela yang hak itu. Ya, sedikit. Dan Allah mencintai yang sedikit itu. Nah, itulah barangkali ayat 13 sampai ayat yang ke-16 surah Al-Kahfi ini. Nanti insyaallah kita lanjutkan ayat berikutnya. Ini baru muqaddimah cerita Pak. Muqaddimah cerita baru, belum masuk ke cerita intinya. Ya, cukup ya. Saya hanya mendoakan Pak. Mendoakan semoga bapak-bapak yang sudah tua-tua, baik yang pengurus atau jamaah, semoga nanti mendapatkan husnul khotimah. Yang kedua doa saya, semoga anak-anak muda kita, generasi muda kita ada pelanjut dari kita yang punya iman yang kuat, mengikuti Ashabul Kahfi ini, yang punya kemampuan yang hebat untuk mengelola masjid dan membina diri mereka, membina masyarakat di sekitar sini. Harapan kita semoga anak-anak muda kita siap untuk itu. Siap untuk itu, yang punya iman dan punya akhlak yang baik. Kalau generasi mudanya bagus, negara akan baik. Kalau akhlak mudanya bagus, Indonesia ke depannya akan cemerlang insyaallah. Indonesia masa depan tergantung generasi muda hari ini. Kalau muda hari ini kacau balau, mabuk-mabukan, premanisme, ke depannya Indonesia lebih preman lagi. Tapi kalau generasi muda hari ini beriman, bertakwa, mendekat ke masjid, punya ruh Islam, ke depannya Indonesia akan menjadi negara yang terbaik. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kuncinya ibda binafsi. Mulai dari Masjid Al-Ikhwan ini insyaallah pembinaannya. Itulah barangkali dari saya. Mohon maaf lebih kurang. Insyaallah kita lanjutkan bulan depan insyaallah ya. Baik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.